Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Semuanya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, mari pada kesempatan kali ini kita betul-betul meningkatkan keimanan kita. Kita belajar terus untuk selalu betul-betul menjadi hambanya Allah yang baik. Berusaha betul mengikuti tuntunan Rasulullah. Apalagi kita sudah di masa-masa yang bulan Ramadan yang ke-18 ini. Mungkin sudah dekat hampir finish, selesailah bulan Ramadan di tahun ini. Mari sebelum bulan Ramadan ini meninggalkan kita di tahun ini, mari kita tingkatkan ibadah kita tingkatkan rasa mahabbah kita kepada Allah dan Rasulnya, supaya kita betul-betul di bulan ini dengan Allah nanti kita betul-betul diberikan kembali kepada hati yang suci, yang bersih dan murni, sehingga kita nanti ke depan bisa menjalankan di tahun-tahun ke depan, menjalankan ibadah dengan Allah dengan penuh rasa ketulusan dan ikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, mari kita lanjutkan kajian kitab Al-Hikam karangan beliau Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari ini, yang kemarin kita sudah membahas dari 5 qaul atau 5 bab atau 5 pembahasan, yang pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di pembahasan yang ke-6. Seperti biasa, mari saya membaca dengan tarjim Jawa, mari Anda semua mendengarkannya dengan hikmat. Kemudian nanti kita bahasa Indonesiakan, kemudian setelah itu kita fahami dan kita kaji bersama. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. La yakun ojo ono apa takhuru ma amadil atai mundure mongsone peparing ma'al ilhahi ing dalam sertane jawet-jawet fid du'ai ing dalam donga iku mujiban dadi sebab liyaksi kamarang luwase ira. Fahuwa mongko utawi Allah domina iku domina nanggung, ai tegesi Allah laka marang asira al ijabata ing nyembadani fima ing dalem barang yakhtaruhu milih Allah ing ma laka marang sira, la fima ora ing dalem barang kang takhtaru milih sira ing ma li nafsika marang awak ira, wa fil waqti lan ing dalem waktu alladzi kang ngersakake sapa Allahu alladzi kang yuridu ngersakake sapa Allahu ing alladzi, la fil waqti ora ing dalem waktu alladzi kang turidu ngarepake sira. Janganlah kelambatan pemberian Allah kepadamu, padahal engkau bersungguh-sungguh. Ini makna ilhahi tadi, juara tadi. Bersungguh-sungguh dalam berdoa menyebabkan patah harapan. Sebab Allah telah menjamin, menerima semua doa dalam apa Ia kehendaki untukmu, bukan menurut kehendakmu,
dan pada waktu yang ditentukannya, bukan pada waktu yang engkau tentukan. Nah, ini sudah jelas ya. Dari sini dapat kita fahami bahwa memang Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku akan ijabahi. Dalam hal ini sudah jelas memang semua doa pasti dijabahi oleh Allah. Tapi kita dalam menyikapi ayat ini dan juga apa yang sudah disampaikan di dalam kitab ini, kita harus satu, memiliki sifat bahwa itu adalah kita sebagai seorang hamba, itu adalah kita meyakini bahwa ijabah itu adalah hak prerogatifnya Allah. Jadi dari sini kita sebagai seorang hamba, terkait dengan ayat yang saya sampaikan tadi dan juga yang sudah saya bacakan terkait dengan qawaid atau kaul dari yang ada di kitab ini, bahwa berdoa itu adalah bagian dari ibadah kita. Tapi menentukan hasil itu hak prerogatifnya Allah. Saya sampaikan, itu hak prerogatifnya Allah. Bukan berarti doa kita itu menentukan hasil atau menentukan doa, tapi yang menentukan tetap Allah. Dalam hal ini Allah punya hak betul, dan memang Allah sangat menguasai wilayah ini. Jadi ketika Allah menunda, bukan berarti Allah tidak mengijabahi. Memang Allah pasti, Gusti Allah ini Kang Maha adil dan maha bijaksana. Allah juga menyampaikan Allah itu zat yang betul menjaga janji-janjinya, termasuk mengijabahi doa ini pasti terijabahi. Tapi mengenai waktu itu hak prerogatifnya Allah. Maka dari situ kita harus punya keyakinan betul bahwa Allah pasti mengijabahi kita, pasti mengijabahi kita. Tapi entah waktunya itu Allah yang maha tahu, Allah yang maha bijaksana, dan Allah maha mengetahui apa yang menjadikan yang terbaik buat kita. Endi sing apik kanggo hambane Gusti Allah paling weruh, nggih, paling tahu. Maka dari situ penundaan ketika kita seorang hamba memohon kepada Allah, kemudian Allah enggak langsung mengijabahi atau 2-3 langsung mengijabahi, itu berarti Allah menunda demi kebaikan kita. Allah itu maha tahu, maha bijaksana. Sekali sampaikan, Allah maha tahu. Ketika ditunda pastinya itu terbaik buat kita. Yang jelas Allah itu tidak terintervensi oleh apapun. Allah itu maha kuasa, maha bijaksana, maha mengetahui. Dan Allah memiliki hak prerogatif penuh atas doa-doa hambanya. Maka dari situ sesuatu hal yang kita laksanakan dalam urusan kita berdoa, alangkah baiknya kita pasrahkan betul kepada Allah. Maka dari sini, dari sudah saya sampaikan bahwa kita itu tidak bisa mengintervensi oleh Allah. Bahwa doa itu ijabahnya ya terserah Allah kapan dikehendaki, dan waktunya bukan menurut kita, bukan menurut kita. Menurut kita nantinya Allah malah terdikte dengan doa kita. Itu jelas tidak mungkin, muhal terjadi pada Allah ya, muhal terjadi pada Allah, tidak mungkin ya. Allah itu maha bijaksana dan tidak terintervensi oleh apapun. Qiyamuhu binafsihi, berdiri atas dirinya sendiri. Kemudian dalam hal ini perlu kita fahami, memang orang berdoa, sifat karakter orang berdoa oleh ulama itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, orang yang berdoa memohon kepada Allah dengan kepasrahan. Dia berdoa mengenai hasil dipasrahkan pada Allah. Entah diberi kapan, entah diberi dalam bentuk apa, terserah Allah. Allah yang maha tahu. Justru orang yang melaksanakan dengan yang doa yang seperti ini, dengan penuh kepasrahan ini yang justru doanya diridhoi oleh Allah. Jadi nilai ibadah dalam doanya diridhoi oleh Allah. Jadi betul-betul ketika kita berdoa menjalankan perintah Allah menjadi sebuah ibadah, itu jadi nilai ibadah ketika kita ditambali dengan kepasrahan kita pada Allah. Lek ditambali dengan kepasrahan, maka nilai keridhaan Allah akan hilang. Karena intinya berdoa itu menjalankan perintah Allah, yaitu dengan kemudian memasrahkan hasil kepada Allah.
Dua hal yang harus kita laksanakan. Nggih, ndonga laksanakan perintah Allah, terus kemudian pasrah. Itu yang paling betul. Ini yang pertama. Kemudian karakter orang yang kedua menurut ulama, memang orang yang berdoa dia sudah betul-betul mohon kepada Allah. Dan dia dengan janjinya Allah itu mulai dia agak menunggu janjinya. Ketika ditunda maka dia meragu-ragukan. Dia ragunya bukan karena keputusan Allah, tapi dia kembali kepada dirinya seolah-olah seperti ini. Apa gara-gara doa saya kurang seperti ini. Dalam konteks tatanan syariat tampak benar, nggih. Oh iya, doa itu harus karena mungkin dalam artian tampak benar karena dia berintrospeksi pada kesalahan dirinya. Tapi ini dalam konteks ilmu ketauhidan, kepasrahan pada Allah, dia mulai melupakan bahwa Allah itu pasti ngijabahi dan tidak terintervensi oleh bentuk amal apapun. Masih perindah ya opo lek wae Gusti Allah gurung kersa sakniki nggih tereh. Nah, ini ilmu tauhidnya gitu nggih. Jadi harus paham. Seolah-olah benar. Ya, seolah-olah benar. Wah, donga gurung jawab, tak ganti, tak tambahi lebih banyak, atau mungkin saya perindah bahasanya, atau mungkin waktunya kurang pas. Ini dalam konteks ilmu tasawuf tidak seperti itu nggih. Tidak seperti itu. Ya, kalau kita yakin pasrah saja. Allah itu Maha Ijabah. Bentuk apapun doa ijabah. Memang kalau dalam tatanan ilmu tata krama etika berdoa itu ada. Berdoa itu tatanan yang benar supaya jadi ijabah. Tapi dalam konteks ini yang paling tepat itu kita lebih pasrah saja. Dalam artian kalau kita kembali kepada dalam artian kita mencoba untuk memperbaiki ibadah kita, doa kita supaya diijabahi, nanti kita justru kembali ke konteks yang awal disampaikan oleh beliau Ibnu Athaillah, kita mengandalkan amal malah. Seolah-olah amal kita lah yang menentukan hasil. Padahal Allah tidak terinvestasi oleh amal apapun. Allah itu yang maha bijaksana dan Allah itu qiyamuhu binafsi, berdiri atas diri, tidak terintervensi oleh apapun. Ini harus dipahami betul. Walaupun toh seolah-olah secara tatanan akhlak syariatnya betul, kita harus memperbaiki doa, mungkin kurang gini, introspeksi kita yang lebih salah, mungkin amalnya kita salah. Itu justru dalam konteks taubat ini kurang pasrah betul kepada Allah. Terus kemudian yang ketiga, ini justru orang yang berdoa, tapi dia betul-betul dengan doanya itu seolah-olah dia merasa menodong apa yang dijanjikan Allah tentang ijabah. Jadi dia nodong, aku ndonga kudu ijabah. Jadi ketika dia sudah berdoa kok ditunda sama Allah, dia malah justru akan timbul perasaan meragukan janjinya Allah di dalam Al-Quran. Ini yang berbahaya. Ini yang jangan sampai terjadi pada kita betul ya. Jangan sampai 1-2 ini kita jaga betul. Alangkah baiknya kita dalam etika berdoa. Ya secara kita tata dengan baik, dengan kata-kata yang lembut, di waktu yang ijabah. Tapi hasil sekali sampaikan, yang paling tepat kita pasrahkan kepada Allah. Karena Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Allah mengetahui mana yang terbaik buat kita. Dan kebijaksanaan Allah itu jauh lebih baik buat kita. Karena Allah tahu mana yang paling dibutuhkan oleh hambanya pada saat itu. Dan mana yang memberikan kemaslahatan untuk hambanya. Dan mana yang memberikan kemudaratan pada hamba. Suatu misal, kita berdoa, memohon pada Allah, ya Allah berikanlah saya harta yang banyak. Ketika itu kamu diberikan, belum tentu kamu diberikan saat itu iman kamu, kondisi kamu itu betul-betul terbaik, baik di hadapan Allah. Jangan-jangan kamu diberi harta banyak, kamu lupa pada Allah. Bisa jadi seperti itu. Makanya saya sampaikan setiap kita berdoa, pasrahkan pada Allah. Yakinlah Allah akan memberi yang sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan keadaan kita. Yang diberi Allah, saya yakin mesti Allah akan memberi dengan alam artian, dengan keimanan kita. Kalau kita justru nanti memaksa-maksa terus, ini rawan ya. Rawan, ini bahasanya kalau sampai Allah ini wis ngengkel lain kok dikasih saja sama Allah, kamu nggak bisa mengendalikan diri, malah berbahaya. Malah alangkah baiknya. Tapi insya Allah Allah tidak yang seperti itu hanya gambaran-gambaran saja. Okay? Tapi alangkah baiknya kita itu betul-betul dalam berdoa, kita berdoa dengan baik, dengan tata yang baik. Hati kita yang baik. Hati yang baik dalam berdoa yaitu pasrah. Hati yang baik yang pasrah. Supaya betul-betul nilai peribadahan kita dalam berdoa menjadi ridhonya Allah. Ya, makanya kalau kita mengatakan dungo itu ibadah, syarat menjadi ridhonya Allah ya pasrahnya ini. Ya. Syarat diterima menjadi pasrah, ya pasrahnya ini.
bukan apa-apa ya. Kalau kita tata dengan baik cari waktu tapi pasrahnya tidak ada, saya yakin nilai ibadahnya tidak ada sesuai dengan apa yang disampaikan para ulama di sini. Saya kira itu, semoga kita dengan mempelajari ini betul-betul kita dalam berdoa punya etika yang betul ya, punya adab yang betul, tata krama yang betul kita sebagai seorang hamba. Dalam kita beribadah, dalam kita memohon kepada Allah, bagaimana kita menata hati kita yang betul itu seperti apa. Ya seperti yang disampaikan sih, yaitu penuh dengan tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah, sehingga kita betul-betul menjadi hamba yang qanaah dan pasrah dan tawadhu dan tulus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan betul-betul membuahkan manfaat, terutama pada diri saya pribadi. Dan apabila ada tutur kata yang tidak sesuai atau kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena itulah memang saya hamba yang lemah, hamba yang penuh dengan kebodohan, yang penuh dengan dosa, sehingga kalau ada kesalahan itu kewajaran, memang saya masih belajar. Maka dari situ sekali sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam wa bil taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.